Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andaru Dwi Prayocaksana. Kali ini kita akan membahas lagi tentang materi-materi yang pernah kita bahas di video-video yang sebelumnya. Yang pertama tentang bantuan memahami cobaan hidup. Kita manusia sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari cobaan dan masalah. Untuk menghadapi cobaan atau masalah tersebut, manusia mestinya disertai kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan dalam dirinya. Dalam hal ini juga berhubungan dengan bimbingan konseling Islam atau bisa disingkat dengan BKI. Bimbingan konseling Islam atau BKI adalah suatu interaksi dalam rangka membantu atau memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai penyelesaian bimbingan konseling Islam dapat menjadi jembatan oleh seseorang untuk menyelesaikan permasalahan atau cobaan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, allazina iza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila dapat masalah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Tafsir Al-Misbah dari ayat ini yaitu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya berupa sedikit rasa takut yakni keresahan hati menyangkut sesuatu yang buruk. Setelah Allah menguji hambanya, kemudian Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang sanggup melewati ujian tersebut. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu kepada orang-orang yang tertimpa masalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah. Allah melakukan apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Allah mempunyai sifat yang bijaksana, bermakna bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Allah adalah sesuatu yang baik dan benar. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Jadi jangan merasa seperti hidupku kok begini, mereka begitu, mereka lebih enak dari kita, atau seterusnya. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Lalu tafsir Kemenak, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memberitahukan ciri-ciri orang yang mendapat kabar gembira, yakni orang-orang yang bersabar. Apabila ditempa suatu masalah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Hubungan dengan bimbingan konseling Islam yaitu memberikan penyadaran terhadap terhadap fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada setiap individu
agar fitrah tersebut bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, serta dapat membantu individu dalam mengaktualisasikan diri terhadap keimanannya dan kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat melalui sabar dan ridho terhadap cobaan yang Allah titipkan. Jadi kita itu harus bersabar meskipun kita sedang mendapat cobaan yang berat. Kita harus tetap bersabar. Kita harus bisa melewatinya dengan ikhlas dan ridho. Maksudnya apapun cobaannya pasti akan ada jalannya, meskipun jalan tikus. Ya itu sekalinya cara untuk menghadapi cobaan itu. Yang pertama, kita bisa berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya kita jangan berpikiran yang tidak lah. Kita harus selalu berpikir positif. Pokoknya seperti itulah. Yang kedua, kita harus bersyukur. Apapun yang diberikan Allah, kita harus bersyukur, karena itu bisa menjadi sebuah warna bagi hidup kita. Meskipun masa hidup kita lurus-lurus saja kan gak seru. Lalu yang ketiga, perbanyak zikir. Ya meskipun saya juga jarang zikir, tapi ya setidaknya kalian harus zikir. Yang keempat, bertaubat. Ya, no comment untuk yang keempat ini. Kalian harus bertobat. Yang selanjutnya yaitu tentang asas kasih sayang. Kasih sayang adalah sebuah konsep yang mendalam dan penting dalam kehidupan manusia. Kasih sayang melibatkan perasaan empati, perhatian, dan kepedulian terhadap orang lain, baik teman, keluarga, maupun makhluk lainnya. Ya bisa saja maksudnya dengan hewan atau apa, maksudnya ya bukan kepada manusia saja, kepada hewan juga. Pokoknya simpati lah, kasih sayang terhadap makhluk yang hidup. Ciri orang yang ditanamkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu terdapat pada surat Al-Balaq ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal lazina amanu wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhamah, yang artinya kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Tafsir dari ayat ini yaitu pekerjaan berat lainnya adalah beriman dan saling menasihati untuk sabar dan menyayangi sesama muslim. Sabar adalah kemampuan menahan diri, tabah menghadapi kesulitan, dan usaha mengatasi kesulitan tersebut. Kaum muslimin harus mampu membuktikan imannya dengan melaksanakan sikap sabar itu dan mendorong kaum muslimin lainnya untuk melaksanakannya. Jadi kita itu harus bersabar. Kita harus bersabar. Dari BK yang berkaitan yaitu yang pertama, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan sama manusia dan berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Orang memiliki rasa kasih sayang kepada Allah akan berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan sesama manusia dan tidak membiarkan perbedaan pendapat menghalangi hubungan yang baik. Jadi jangan
saling bermusuhan hanya karena kita berbeda pendapat atau kita berbeda pilihan. Ya sama kayak yang terjadi barusan. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada Allah akan berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Ya, kalian ngertilah, ini tidak perlu dijelaskan. Yang ketiga, ada berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keadilannya. Maksudnya, mohon maaf, yang ketiga berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada Allah akan memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari segi spiritual maupun materi. Materi selanjutnya yaitu konseling sosial kemasyarakatan. Bimbingan konseling sosial adalah bagian dari BK yang diaplikasikan lebih umum, yaitu masyarakat atau sosial. Hal ini memudahkan dalam bidang yang lebih luas lagi. Bimbingan konseling sosial adalah sebagai upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera untuk individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman baik lahir maupun batin. Hal ini akan terwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Bimbingan konseling sosial sangat penting dalam masyarakat karena membantu individu mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial berdasarkan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kewarganegaraan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa ashilu baina akham wa ikum wa ta'khulaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu, yakni yang beritikal dan bertakwa kepada Allah, agar kamu dirahmati. Tafsir Al-Misbah. Menurut Prof. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dalam bersaudara, sebab iman yang ada telah menyatakan hati mereka, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan harapan Dia akan memberi kalian rahmat, berkat, ketakwaan, dan teori BK yang bersangkutan dengan materi ini. Yang pertama, teori BK dalam Islam mendukung pengembangan hubungan yang aman, nyaman, dan berkesan. Yang kedua, teori bimbingan Islam adalah suatu usaha membantu individu dalam mengulangi penyimpangan berkembang fitrah beragama yang dimilikinya. Yang ketiga, akibat bimbingan konseling bertujuan agar individu mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat,
konseling Islam merupakan aktivitas pemberian nasihat dan bimbingan dan pelajaran kepada individu yang membutuhkan. Yang kelima, teori membangun hubungan dalam konseling mengacu pada pengaturan batasan masalah oleh konselor dan menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk klien. Yang terakhir ada sabar dan tawakal. Yang pertama, sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan, dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan sabar. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanusta'innu bisabri wassalah innal laha masabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai pertolongan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Menurut tafsir Al-Misbah, penutupan ayat tersebut menyatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, mengisyaratkan bahwa jika seseorang ingin teratasi penyebab kesedihan dan kesulitannya, maka ia harus menyertakan Allah dalam setiap langkahnya. Hubungan antara sabar dengan BK sangat erat karena proses memerlukan waktu dan ketekunan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesabaran adalah kunci dalam memberikan dukungan kepada klien selama proses penyembuhan. Sabar dalam proses konseling berupa kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif klien, dan memberikan dukungan. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang tawakal. Tawakal adalah sikap mental dan spiritual yang mengekspresikan keyakinan sepenuhnya bahwa Allah adalah pemilik dan pengatur segala sesuatu di semesta ini. Seperti yang ada pada surat Al-Imran ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Ishamat ta'ifatani minkum an tafsala wallahu wa iyyuhumma wa allahi wal tawakkali mu'minun. Kita, yang artinya ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut pada Allah adalah pendukung mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Menurut tafsir Al-Misbah, diceritakan para pendengar Ibnu Abdullah mengatakan, sehubungan dengan firman-Nya, ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena takut, Jabir Ibnu Abdullah mengatakan, kamilah yang dimaksud dengan dua golongan tersebut, yakni Bani Harisa dan Bani Salamah. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Teori PK yang berhubungan, konselor yang sensitif akan dimensi spiritual klien dapat membantu mereka mengeksplorasi dan memahami konsep tawakal serta bagaimana hal itu dapat
diterapkan dalam pengalaman dan tantangan hidup mereka. Dengan demikian, konselor dapat membantu klien memperkuat iman mereka dan menghadapi masalah dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun ucapan yang kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf, karena cuma sementara segini yang saya bisa dan saya mampu. Sekian dari saya, Andaru Dwi Priya Wicaksana. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.